Selamat siang, Pak Chandra Widodo dan Bu Elizabeth Putri. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai pengungkapan dan transparansi pengendalian internal dan manajemen risiko. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Yana Aisyah Nursalsabila dengan NPM 388, Revita Briliana NPM 394, Nimas Ayu Ramadhani NPM 397, Rumaisya Diatsani Ataya NPM 399, Ade Febi Arimbi NPM 403, Marsha Aulia NPM 406, Damai Rospandanwangi 257, dan Asarun Najwa NPM 254. Yang pertama, saya ingin membahas mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Pengungkapan dan transparansi. Apa itu transparansi? Transparansi berarti perusahaan harus membuka informasi penting atau informasi material kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, investor, kreditur, dan masyarakat. Menurut prinsip kelima dari Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, perusahaan wajib mengungkapkan informasi material secara akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Informasi material itu contohnya kondisi dan kinerja keuangan perusahaan, struktur kepemilikan saham, dan struktur dan praktik tata kelola perusahaan. Di Indonesia, prinsip ini juga ditegaskan dalam Pedoman Umum GCG oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Kenapa transparansi itu penting? Karena yang pertama, mengurangi asimetri informasi. Asimetri informasi adalah kondisi di mana manajemen atau pihak internal memiliki informasi lebih banyak dibandingkan investor atau publik atau pihak eksternal. Kenapa ini berbahaya? Karena ketika informasi tidak seimbang, manajemen bisa menyembunyikan informasi penting dan bisa terjadi manipulasi laporan keuangan. Contoh nyata skandal atau laporan transparan, ada Enron yang menyembunyikan utang, WorldCom yang memanipulasi biaya agar laba terlihat besar, akibatnya investor rugi besar dan harga saham jatuh serta kepercayaan pasar hilang. Jadi transparansi itu penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Kedua, menurunkan biaya modal. Penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan mengungkapkan informasi secara terbuka, maka biaya modal ekuitas turun, serta biaya utang turun. Akibatnya, transparansi membuat perusahaan lebih dipercaya dan biaya pendanaan jadi lebih murah. Yang ketiga, mengurangi penyalahgunaan oleh pihak internal. Penelitian Wang et al. Menunjukkan bahwa pengungkapan yang luas dapat membatasi ruang gerak manajemen untuk menyalahgunakan aset perusahaan dan mengurangi kemungkinan tindakan yang merugikan pemegang saham. Karena ketika informasi terbuka, investor dan analisis bisa mengawasi dan manajemen tidak mudah bertindak sembarangan. Ada beberapa jenis pengungkapan. Yang pertama ada pengungkapan wajib yang diwajibkan oleh regulator. Di Indonesia ini diatur oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan BEI atau Bursa Efek Indonesia. Contohnya laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan dengan pengungkapan lengkap. Masalahnya, tidak semua perusahaan patuh 100%. Contoh penelitiannya, perusahaan di BEI hanya mengungkap sekitar 65% pengungkapan segmen. Artinya, walaupun ada aturan, tetap pengawasan belum tentu efektif. Yang kedua ada pengungkapan sukarela. Ini adalah informasi tambahan yang diwajibkan tetapi tetap diungkapkan perusahaan. Contohnya, laporan berkelanjutan dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Transparansi bukan berarti semua informasi harus dibuka. Ada informasi private yang jika dibuka bisa merugikan posisi kompetitif perusahaan dan bisa dimanfaatkan pesaing. Karena itu perusahaan harus mempertimbangkan apakah informasi itu material atau apakah manfaat pengungkapan lebih besar daripada biayanya. Nah, informasi material ini adalah informasi yang jika tidak diungkapkan atau disajikan secara tidak wajar, maka dapat mempengaruhi keputusan ekonomi investor. Contohnya kerugian besar atau perubahan manajemen utama. Agar transparansi berjalan baik, perusahaan perlu pengendalian internal, sistem yang memastikan laporan keuangan akurat dan tidak ada kecurangan. Dan yang kedua ada manajemen risiko, proses untuk mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, dan mengendalikan risiko. Transparansi membantu mengungkap risiko kepada investor, sedangkan manajemen risiko membantu perusahaan mengendalikan risiko tersebut.
berikutnya yaitu informasi yang perlu diungkapkan. Nah, setiap perusahaan itu harus memiliki kebijakan pengungkapan sebagai kerangka dalam menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan. Nah, kebijakan ini itu bertujuan untuk memastikan perusahaan mematuhi ketentuan pengungkapan yang bersifat wajib, sekaligus mengatur ruang lingkup pengungkapan sukarela yang relevan dan material. Nah, transparansi ini itu sangat penting agar pemegang saham, investor, dan pihak berkepentingan lainnya itu memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi, kinerja, serta tata kelola perusahaan. Nah, dalam subprinsip A, prinsip 5 OECD 2015 itu ditegaskan bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi yang material dan signifikan bagi pengambilan keputusan. Nah, jadi yang pertama yaitu kinerja keuangan dan operasi perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu wajib mengungkapkan informasi mengenai kinerja keuangan dan operasionalnya melalui laporan keuangan auditan atau dan laporan tahunan. Nah, laporan keuangan itu mencerminkan posisi keuangan, hasil usaha, arus kas, serta perubahan ekuitas perusahaan yang menjadi dasar utama bagi investor untuk menilai kondisi dan stabilitas perusahaan. Nah, selain itu, laporan tahunan juga itu memuat analisis dan pembahasan manajemen atau MD&A yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja, faktor yang mempengaruhi hasil usaha, resiko yang dihadapi, serta prospek usaha ke depannya. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, perusahaan itu juga perlu mengungkapkan informasi mengenai transaksi dengan pihak berelasi, liabilitas kontingensi, transaksi off balance sheet, serta entitas bertujuan khusus atau SPV. Nah, pengungkapan ini itu bertujuan agar tidak ada informasi penting yang tersembunyi dan agar pemangku kepentingan dapat memahami kondisi perusahaan secara menyeluruh. Nah, yang kedua itu ada tujuan perusahaan dan informasi non-keuangan. Nah, pengungkapan tujuan perusahaan penting agar pemangku kepentingan dapat menilai apakah kebijakan dan tindakan manajemen telah konsisten dengan tujuan pendirian dan arah strategis perusahaan. Informasi ini itu sebaiknya mencakup visi misi, strategi, target kinerja, serta sasaran jangka panjang yang ingin dicapai. Dengan adanya kejelasan tujuan, investor itu dapat mengevaluasi apakah perusahaan dikelola secara berkelanjutan dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang atau tidak. Nah, selain itu, perusahaan juga didorong untuk mengungkapkan informasi non-keuangan yang material seperti kebijakan etika bisnis, kepatuhan terhadap hukum, tanggung jawab sosial, pengelolaan lingkungan, serta komitmen terhadap hak asasi manusia. Nah, informasi ini itu penting untuk menilai reputasi, keberlanjutan, dan hubungan perusahaan dengan masyarakat, serta lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Berikutnya ada kepemilikan dan hak suara utama. Nah, prinsip OECD itu menekankan bahwa pemegang saham itu memiliki hak untuk mengetahui struktur kepemilikan dan hak suara dalam perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan itu harus mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham utama serta pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau pengendalian, baik secara langsung dan tidak langsung. Jadi kepemilikan tidak langsung dapat terjadi melalui afiliasi, perusahaan yang dikendalikan, atau perjanjian tertentu yang memberikan hak suara khusus. Selain itu, pengungkapan mengenai beneficial ownership sangat penting untuk memastikan kejelasan mengenai pihak yang sebenarnya mengendalikan perusahaan. Transparansi ini itu bertujuan untuk mencegah praktik kepemilikan tersembunyi, konflik kepentingan, serta penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. Nah, yang terakhir ini ada kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
Nah, perusahaan itu perlu mengungkapkan kebijakan dan prosedur penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Informasi ini itu mencakup dasar pertimbangan penetapan gaji, tunjangan, insentif, serta bentuk kompensasi lainnya. Nah, pengungkapan tersebut itu penting agar pemegang saham dapat menilai apakah remunerasi yang diberikan itu telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja masing-masing anggota dewan. Transparansi dalam remunerasi itu juga bertujuan memastikan bahwa sistem kompensasi mendorong pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Dengan demikian, pengungkapan remunerasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan akuntabel. Penilaian-penilaian terhadap KPI Dewan Komisaris. Yang pertama yaitu prosedur pelaksanaan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris. Penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui Key Perform Indicator dengan menggunakan sistem kriteria penilaian kinerja unggul ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Komisaris menyampaikan KPI Dewan Komisaris kepada Kementerian BUMN. Kedua, Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pencapaian KPI Dewan Komisaris. Ketiga, Dewan Komisaris melaporkan realisasi KPI Dewan Komisaris kepada Kementerian BUMN. Kedua, kriteria penilaian atas kinerja Dewan Komisaris. Kriteria untuk penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan kebijakan dan jalannya pengurusan yang dilakukan oleh direksi untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Kemudian ketiga, prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 04 garing MBU garing 2014 tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 01 garing MBU garing 05 garing 2019 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 04 garing MBU garing 2014 tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Prosedur penetapan remunerasi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut. Yang pertama, Komite Nominasi dan Remunerasi meminta konsultan independen melakukan kajian remunerasi bagi direksi dan Dewan Komisaris. Kedua, Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun rekomendasi remunerasi bagi anggotanya. Yang ketiga, Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan kepada Dewan Komisaris usulan remunerasi bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris. Keempat, Dewan Komisaris melakukan pembahasan atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi. 5. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham seri A Dwiwarna. Ke-6. Menteri BUMN selaku pemegang saham seri A Dwiwarna menetapkan remunerasi bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris. Keempat, ada struktur remunerasi Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 04 garing MBU garing 2014 tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 01 garing MBU garing 05 garing 2019 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 04 garing MBU garing 2014 tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Selanjutnya di sini ada contoh kutipan prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris. Di sebelah kiri ada contoh kutipan pengungkapan prosedur penetapan remunerasi anggota dewan. Pertama, honorarium.
kedua, tunjangan Dewan Komisaris. Tunjangan Dewan Komisaris itu ada 3 tunjangan. Yang pertama, tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan tunjangan asuransi purna jabatan. Ketiga, ada fasilitas. Fasilitas ada 2, yaitu fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum. Keempat, ada tantiem. Pemberian remunerasi kepada setiap anggota Dewan Komisaris telah dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS tahunan tahun buku 2018 tanggal 26 April 2019 dan surat komisaris utama kepada Direktur Utama. Perseroan nomor 32-D-Kom/2019 tanggal 31 Mei 2019 dengan mengacu kepada surat Menteri BUMN nomor SR 466-MBU-D3-05-2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal penyampaian penetapan penghasilan direksi dan Dewan Komisaris PT Pertamina Persero serta PT Perusahaan Gas Negara Tbk tahun 2019 serta surat PT Pertamina Persero nomor R/120-C0000-2019/S0 tanggal 31 Mei 2019. Di sebelah kanan ada struktur remunerasi Dewan Komisaris tahun 2019. Selanjutnya, informasi terkait independensi anggota Dewan termasuk kualifikasinya, proses seleksi, jabatan direktur, dan komisaris perusahaan yang lain. Informasi mengenai masing-masing anggota Dewan diperlukan investor untuk mengevaluasi pengalaman dan kualifikasi serta apakah ada potensi konflik yang terjadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas mereka. Informasi yang diperlukan tersebut mencakup kualifikasi, waktu pengangkatan sebagai direktur atau komisaris, kepentingan saham di perusahaan, jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan direksi perusahaan lain, serta independensi anggota Dewan. Informasi mengenai jabatan di perusahaan lain dapat menunjukkan pengalaman dan juga ketersediaan waktu yang dimiliki, serta dapat menunjukkan potensi konflik kepentingan. Di situ ada contoh pengungkapan dari jabatan komisaris di perusahaan lain. Selanjutnya yaitu transaksi pihak berelasi. Yaitu pengungkapan transaksi pihak berelasi berguna untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan memperhatikan kepentingan semua pemegang sahamnya. Pihak berelasi antara lain adalah entitas yang mengendalikan atau dalam pengendalian bersama dengan perusahaan pemegang saham signifikan termasuk keluarga dekat dan juga personel manajemen kunci. Pengungkapan yang diperlukan mencakup sifat hubungan dan nilai transaksi dengan pihak berelasi. Selanjutnya, faktor-faktor resiko yang diketahui. Pemegang saham dan pemangku kepentingan memerlukan informasi mengenai faktor-faktor risiko yang diketahui sehingga mereka dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lengkap. Informasi mengenai risiko tersebut mencakup risiko yang spesifik terkait terkait industri atau area geografis di tempat perusahaan beroperasi, ketergantungan terhadap komoditas, risiko pasar keuangan termasuk risiko tingkat bunga atau risiko mata uang, risiko terkait derivatif dan transaksi off balance sheet, risiko menjalankan bisnis dan risiko terkait lingkungan. Pengungkapan mengenai sistem untuk monitoring dan manajemen risiko merupakan contoh best practice dari pengungkapan risiko. Penilaian terhadap KPI Dewan Komisaris selanjutnya yaitu isu terkait karyawan dan pemangku kepentingan lain. Jadi penilaian ini dapat secara material mempengaruhi kinerja perusahaan serta perusahaan juga dapat memengaruhi karyawan dan pemangku kepentingan lain secara signifikan dalam menilai penerapan tata kelola di perusahaan. Kemudian ada penilaian struktur dan kebijakan tata kelola, terutama kode atau kebijakan tata kelola yang ada dan proses implementasinya. Dalam penilaian ini diperlukan agar pemangku kepentingan dapat menilai penerapan tata kelola di perusahaan. Juga penilaian ini merupakan best practice juga untuk mengungkapkan ADART, piagam dewan, dan piagam komite. Selanjutnya yaitu standar pelaporan keuangan. Standar ini digunakan untuk mengambil keputusan dan pengawasan atas perusahaan.
Nah, standar akuntansi internasional yang umumnya dijadikan acuan dari berbagai negara di dunia ini adalah IFRS atau International Financial Reporting Standard. Nah, di Indonesia sendiri juga telah melakukan konvergensi terhadap IFRS tersebut. Nah, IFRS ini memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas laporan keuangan. Nah, berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa adopsi wajib IFRS di negara dengan tingkat perlindungan investor lemah tersebut juga mempunyai dampak yang meningkatkan kualitas informasi dan berpengaruh positif terhadap daya banding laporan keuangan. Manfaat yang kedua yaitu dapat meningkatkan efisiensi pasar modal. Nah, ini berdasarkan penelitian juga menunjukkan bahwa likuiditas pasar meningkat pada saat negara-negara pertama kali mengadopsi standar IFRS ini dan dapat menurunkan IPO underpricing. Manfaat yang ketiga yaitu dapat menurunkan biaya modal ekuitas. Dan manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan perkembangan pasar modal. Nah, karena dapat meningkatkan daya banding laporan keuangan di negara tersebut, maka IFRS ini dapat meningkatkan minat investor asing untuk melakukan investigasi di negara tersebut. Kemudian ada standar pelaporan non keuangan juga. Nah, di masing-masing negara ini mempunyai ketentuan sendiri-sendiri yang mengatur penyajian dan laporan tahunan yang umumnya diberlakukan bagi perusahaan yang memperoleh pendanaan dari publik. Nah, laporan-laporan tahunan itu wajib dimuat dalam website emiten atau perusahaan publik bersamaan dengan disampaikan laporan tahunan tersebut kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, laporan tahunan tersebut wajib memuat yang pertama, ikhtisar data keuangan penting. Yang kedua, informasi saham. Yang ketiga, laporan Dewan Komisaris. Yang keempat, profil laporan direksi. Yang kelima, profil perusahaan. Yang keenam, analisis dan pembahasan manajemen. Yang ketujuh, tata kelola korporat. Yang kedelapan, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Yang kesembilan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Dan yang terakhir, surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan tersebut. Selanjutnya ada pendekatan comply or explain. Pendekatan comply or explain adalah prinsip dalam tata kelola perusahaan yang mengharuskan perusahaan untuk mematuhi suatu ketentuan atau comply, atau apabila tidak mematuhi harus memberikan penjelasan or explain secara terbuka kepada publik. Pendekatan ini itu banyak digunakan dalam regulasi tata kelola perusahaan karena bersifat fleksibel. Jadi tidak sepenuhnya itu memaksa seperti aturan wajib atau mandatory rule. Namun, tetap menjaga akuntabilitas melalui kewajiban transparansi. Dengan pendekatan ini itu, perusahaan dapat menentukan langkah yang sesuai dengan kondisinya, yaitu yang pertama dapat mengikuti standar yang telah ditetapkan atau menjalankan alasan logis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan jika tidak mengikuti. Tujuan dan manfaat pada pendekatan comply or explain ini adalah untuk mendorong penerapan Good Corporate Governance atau GCG secara efektif tanpa mengabaikan perbedaan karakteristik tiap perusahaan. Manfaat pada pendekatan ini tuh ada 4. Yang pertama yaitu mendorong keterbukaan informasi yang lebih jelas dan jujur kepada publik. Selanjutnya ada menegaskan tanggung jawab manajemen terhadap pemegang saham dan investor. Lalu yang ketiga ada memberikan ruang penyesuaian kebijakan sesuai kondisi dan kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam melakukan penilaian dan pengawasan terhadap perusahaan. Jadi dalam penerapannya ini tuh perusahaan tuh harus menyampaikan informasi mengenai tingkat kepatuhan terhadap prinsip tata kelola dalam laporan tahunan. Apabila terdapat ketentuan yang tidak dapat dijalankan, perusahaan itu wajib memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan tersebut, situasi yang melatar belakangi, serta solusi atau kebijakan pengganti yang diterapkan. Jadi melalui keterbukaan tersebut, pemangku kepentingan itu dapat mengevaluasi kualitas tata kelola perusahaan secara lebih transparan dan rasional. Kemudian selanjutnya ada prinsip manajemen resiko. Nah, untuk prinsipnya sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu ada prinsip terintegrasi. Untuk konsepnya, terintegrasi itu maksudnya seperti menyatu dengan seluruh proses dan pengambilan keputusan. Untuk contoh penerapannya itu seperti saat perusahaan mau buka cabang baru, resiko pasar, keuangan, dan SDM itu dibahas bersamaan dalam rapat strategi. Terus yang kedua juga bisa pada saat bukan cuma tim resiko tapi juga
keuangan, operasional, dan manajemen itu juga libatkan dalam rapat strategi itu tadi. Lalu yang kedua ada prinsip strategis. Untuk konsepnya itu sendiri seperti mendukung tujuan dan arah perusahaan. Untuk contoh penerapannya itu seperti ketika terjadi resiko fluktuasi, kurs itu dipertimbangkan sebelum perusahaan itu memutuskan ekspansi internasional. Lalu juga bisa ketika keputusan strategi itu dibuat dengan mempertimbangkan dampak resiko ke tujuan jangka panjang. Lalu untuk prinsip yang ketiga itu komprehensif, itu seperti mencakup semua jenis resiko di seluruh organisasi. Dan untuk contoh penerapannya itu seperti perusahaan tidak hanya mengelola resiko keuangan tapi juga resiko operasional, terus resiko hukum dan resiko reputasi. Terus yang keempat ada prinsip disesuaikan. Itu seperti sesuai konteks dan kebutuhan perusahaan. Jadi ketika startup digital di perusahaan itu fokus pada risiko keamanan dan data teknologi, perusahaan manufaktur itu lebih fokus pada risiko keselamatan kerja dan rantai pasok. Kemudian di ERM itu disesuaikan dengan karakter bisnis masing-masing. Terus yang kelima ada prinsip dinamis, itu seperti mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Contohnya ketika terjadi perubahan regulasi atau krisis ekonomi, perusahaan itu memperbarui peta resiko dan strategi mitigasinya gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran auditor eksternal. Dalam tata kelola perusahaan, auditor eksternal memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan juga pengawasan. Sederhananya, auditor eksternal ini bertugas memeriksa laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini apakah laporan tersebut sudah wajar dan dapat dipercaya atau belum. Nah, menurut prinsip 5 corporate governance dari OECD tahun 2015, audit tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten, dan berkualifikasi, serta mengikuti standar audit yang berkualitas tinggi. Tujuannya adalah memberikan assurance atau jaminan objektif kepada pemegang saham bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam bentuk aspek yang material. Kemudian yang kedua yaitu auditor eksternal juga bertanggung jawab kepada pemegang saham dan wajib bekerja secara profesional. Dengan adanya audit eksternal, laporan keuangan menjadi lebih kredibel sehingga kepercayaan terhadap perusahaan dan juga tata kelola semakin meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai saluran komunikasi. Dalam prinsip good governance, bukan hanya isi informasi saja yang penting, melainkan cara penyampaian bagaimana informasi itu. Nah, prinsip 5 corporate governance dari OECD 2015 menegaskan bahwasanya komunikasi harus mampu menyediakan informasi yang relevan, adil, tepat waktu, dan juga efisien. Artinya, percuma jika perusahaan memiliki informasi yang penting tetapi sulit diakses. Nah, karena itu, internet dan juga website perusahaan dijadikan sarana utama untuk menyampaikan informasi kepada publik. Nah, di Indonesia, kewajiban ini diatur oleh Bapepam, LK, dan Otorisasi Jasa Keuangan yang mewajibkan emiten memiliki website resmi berbahasa Indonesia dan Inggris serta memuat informasi keuangan, tata kelola, dan juga tanggung jawab sosial. Nah, selain komunikasi satu arah melalui laporan dan juga website, perusahaan juga harus melakukan komunikasi dua arah dengan menggunakan media dan juga analis. Tujuannya yaitu untuk perusahaan dapat merespon pertanyaan secara langsung dan juga memastikan semua pihak mendapatkan akses informasi yang sama. Jadi inti dari saluran komunikasi tata kelola perusahaan ini adalah memastikan keterbukaan informasi benar-benar bisa diakses secara adil oleh seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah peran pengendalian internal. Jadi sistem tata kelola korporat yang efektif itu memungkinkan perusahaan mencapai tingkat kepatuhan dan kinerja yang sesuai dengan ekspektasi pemegang saham dan juga pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukannya pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif dalam proses bisnis tata kelola.
Lalu pengendalian internal menurut KOSO 2013 adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan, manajemen, dan personel lain di perusahaan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terkait pencapaian tujuan. Yang pertama, tujuan operasi, seperti efektivitas dan efisiensi operasi, termasuk tujuan kinerja operasi dan keuangan, serta melindungi aset perusahaan. Lalu yang kedua adalah tujuan pelaporan, yaitu keandalan pelaporan keuangan, baik internal maupun eksternal. Lalu yang ketiga adalah tujuan kepatuhan. Kepatuhan ini terhadap hukum dan juga regulasi yang berlaku. Sehingga pengendalian internal ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan operasi perusahaan dan berjalannya operasi sehari-hari perusahaan, serta membantu perusahaan untuk mencapai tujuan usahanya. Selanjutnya adalah 5 komponen pengendalian internal menurut KOSO 2013. Yang pertama, lingkungan pengendalian berupa kumpulan standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk menjalankan pengendalian internal dalam perusahaan. Pihak yang bertanggung jawab adalah direksi dan komisaris untuk memberikan contoh pentingnya pengendalian internal bagi seluruh karyawan di perusahaan. Lingkungan pengendalian internal sendiri berisi atas nilai integritas dan etika organisasi, memungkinkan Dewan Komisaris itu menjalankan tugasnya, seperti menjalankan fungsi pengawasannya, struktur organisasi dan penetapan otoritas dan tanggung jawab, proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan orang-orang yang kompeten, serta ukuran, insentif, dan imbalan kinerja yang sesuai untuk mendorong akuntabilitas atas kinerja. Yang kedua adalah penilaian risiko. Ini adalah proses dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko dari pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian tujuan tersebut dikaitkan dengan berbagai tingkat yang ada di perusahaan terkait operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Manajemen menetapkan tujuan tersebut dengan cukup jelas yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko dari tujuan tersebut. Nah, penilaian risiko ini juga mengharuskan manajemen untuk mempertimbangkan pengaruh kemungkinan perubahan yang terjadi dalam lingkungan eksternal dan perubahan dalam model bisnis perusahaan yang dapat menyebabkan pengendalian internal menjadi tidak efektif. Yang ketiga adalah aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan arahan manajemen yang bertujuan mencegah risiko untuk mencapai tujuan telah dijalankan. Contohnya adalah otorisasi dan persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan penilaian kinerja bisnis. Juga perlu dilakukan pemisahan tugas. Yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Informasi itu sangat penting bagi perusahaan karena digunakan untuk mendukung berfungsinya komponen pengendalian internal dan juga digunakan oleh manajemen untuk mendapatkan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Lalu, komunikasi adalah proses berkelanjutan dan interaktif untuk menyediakan, membagi, dan mendapatkan informasi yang diperlukan. Jadi, komunikasi internal itu cara mendiseminasikan informasi di dalam perusahaan, sedangkan komunikasi eksternal itu memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan informasi yang relevan dari luar dan memberikan informasi yang diperlukan pihak eksternal. Yang terakhir adalah aktivitas monitoring. Monitoring adalah evaluasi untuk menilai apakah tiap elemen dari pengendalian internal sudah ditetapkan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Evaluasi yang terus-menerus diterapkan dalam proses bisnis pada berbagai tingkat di perusahaan akan memberikan informasi yang tepat waktu. Sedangkan evaluasi terpisah dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga temuan dari monitoring itu akan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan regulator. Badan yang menetapkan standar yang diakui, atau direksi dan dewan komisaris. Setiap defisiensi harus dikomunikasikan ke direksi dan dewan komisaris.